Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita. Yang ini adalah berjudul 6 tingkatan atau fase perkembangan rohani dan jasmani manusia. Ini diuraikan oleh Mirza Ghulam Ahmad dan diterjemahkan oleh Dr. Andes Yatimin Atmo Suwito. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Namun hanya dengan masuknya tetesan air mani ke dalam vagina belum tentu berarti bahwa noktah itu terus meluncur dan berhubungan dengan rahim. Maka keadaan kusyuk dan kegairahan rohani itu belum tentu menunjukkan adanya jalinan hubungan antara orang yang kusyuk itu dengan Allah Ar-Rahim. Seperti noktah yang memancar ke dalam vagina wanita tunasusila lewat perbuatan zina pun dapat menimbulkan rasa nikmat. Tidak ubahnya seperti kalau noktah itu memancar ke dalam vagina istrinya sendiri. Demikian pula keadaan kusyuk, keadaan kuduk, dan kegairahan seseorang penyembah patung dan penyembah makhluk itu bagaikan keadaan laki-laki pezina yang sedang asyik menikmati kelezatan bercampur dengan wanita tunasusila. Sebagaimana noktah yang menjadi kesaksian bagi alam rohani, jika ada seseorang bercampur dengan istrinya dengan memancarkan air mani ke dalam vagina wanita, ia akan memperoleh kelezatan sempurna. Hal ini bukanlah sebagai dalil bahwa wanita itu pasti hamil. Begitu pula keadaan kusyuk dan hening di dalam sholat dan mengingat Allah Ta'ala. Kendati terasa lezat dan sejuk di hati, itu belum tentu sebagai pertanda bahwa ia benar-benar telah berhubungan dengan Allah Ta'ala. Memang mungkin sekali keadaan kusyuk ini dialami oleh seseorang, namun dia belum juga memiliki ikatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi lagi, seperti tidak sedikit kesaksian yang membuktikan bahwa banyak orang yang terenyuh hatinya dan menangis terisak-isak di tengah pertemuan yang dihujani dengan nasihat dan peringatan ataupun di dalam keadaan sholat
dan mengenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahkan ada yang tangisnya menyusul setiap mendengar satu kalimat peringatan atau nasihat spontan disambut dengan tangis dan tangis. Namun dia masih belum juga terlepas dari hal-hal yang tidak ada gunanya. Masih banyak perbuatan dan perkataan sia-sia yang melekat pada kuduknya. Masih banyak perbuatan sia-sia yang melekat pada kuduknya. Dari keadaan yang demikian dapat ditarik garis kesimpulan bahwa dia sebenarnya belum dapat menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan belum mampu menanamkan keagungan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya. Memang hal ini tampaknya aneh dan lucu. Nafsu yang begitu kotor kok dapat berpadu dengan keadaan khusyuk dan gelora hati yang suci. Hal itu sebagai peringatan dan sekaligus sebagai pembuktian bahwa hanya dengan khusyuk dan tangis hati yang tanpa terhindar dari hal-hal yang sia-sia bukan merupakan kebanggaan. Bukan merupakan kebanggaan, dan hal ini bukanlah merupakan perlambang adanya hubungan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pernah menatap dengan mata kepala kami sendiri banyak wali dan ulama semu yang mudah mencucurkan air mata dikala membaca syair yang menyentuh hati, melihat kejadian yang menyayat hati, atau mendengar kisah-kisah yang mengundang rasa iba. Memang pada suatu zaman keadaan khusyuk dan peka hati sebagai ciri khusus untuk hamba-hambanya yang soleh. Namun pada masa sekarang ini tidak sedikit orang-orang licik dan pendusta, pandai mengolah sikap serta gaya, menampakkan diri seperti orang khusyuk hanya untuk mengelabui mata. Mereka mengenakan pakaian hijau, rambutnya panjang, untaian butir-butir tasbih senantiasa berada dalam genggaman tangannya. Bibirnya bergerak-gerak ringan seakan-akan mereka berzikir sepanjang waktu dengan diselubungi derayan air mata yang membasahi pipi. Namun sebenarnya hati mereka busuk, penuh penyakit, dan sebenarnya mereka bukan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala.
inilah orang yang bertipe kedondong, tampak dari luar halus, memikat hati, namun sebenarnya di dalamnya terdapat biji yang berserabut kasar dan tajam. Kini terbukti bahwa kekusyukan, kekuduan, dan kesyahduan bukanlah merupakan tanda khusus bagi hamba yang soleh, melainkan ini adalah semacam kekuatan di dalam diri manusia yang dapat bergerak pada tempat yang semestinya dan pada tempat yang bukan semestinya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekali tempo ada orang membaca sebuah kisah rekaan. Ia mengerti benar bahwa itu sebetulnya cerita rekaan, semacam novel. Walaupun demikian, setelah ia membaca bagian cerita yang menyedihkan, maka gejolak hatinya tidak terkendalikan. Dan tanpa sengaja air matanya terus mengalir, tidak dapat dibendung lagi. Cerita itu begitu menyedihkan dan mempunyai daya pengaruh yang sangat besar, sehingga pembawa cerita itu sendiri tatkala tengah menyampaikannya, perasaannya ikut terbawa hanyut oleh cerita itu, sehingga dengan tidak disadari titik-titik air mata mulai berjatuhan membasahi pipi, dan suaranya pun mulai serak seperti suara orang yang sedang menangis. Sampai titik puncaknya ia benar-benar menangis terseduh-seduh. Di balik tangisan itu ia merasakan kelegaan dan ketenangan, seolah-olah lenyaplah sudah beban batinnya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan sampai di sini dahulu video ini, dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.